Selamat siang Ibu dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang terkait perkembangan pada masa dewasa. Perkenalkan, nama saya Ajeng Zefa Frial Kurniasari dengan NIM 2507020036. Di sini saya akan menjelaskan pengertian masa dewasa secara umum. Masa dewasa itu merupakan periode perkembangan yang diawali dengan fase kemunculan dewasa pada sekitar umur 18-25 tahun. Pada tahap ini, individu mulai menentukan arah hidupnya seperti karir, gaya hidup, serta tujuan yang ingin dicapai. Perkembangan pada masa dewasa ini tidak akan berhenti setelah seseorang itu sudah sampai di tahap kematangan, tetapi akan terus berlanjut sampai akhir hidupnya. Masa ini melibatkan perubahan biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Masa dewasa dipahami sebagai proses perkembangan yang dinamis karena individu menghadapi berbagai perubahan dan tuntutan baru, seperti bekerja, berkeluarga, membesarkan anak, serta berkontribusi dalam masyarakat. Perkenalkan, nama saya Bung Subalo dengan NIM 2507020039. Nah, menurut Kais, masa dewasa juga mencakup proses penuaan yang berjalan secara bertahap. Nah, penuaan itu tidak terjadi secara tiba-tiba saja, tetapi dia muncul sedikit demi sedikit saat seseorang sudah memasuki masa dewasa. Nah, penuaan tidak juga dipengaruhi oleh faktor biologi saja, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, gaya hidup, pengalaman pribadinya, serta kemampuan individu untuk mengatur dirinya sendiri. Nah, seperti orang yang rutin olahraga dan makan sehat biasanya itu proses menuanya lebih lambat daripada orang yang stres dan kurang tidur. Nah, di dalam sini ada juga 3 bentuk perubahan utama, yaitu pertama, tubuh yang menua. Tubuh yang menua itu adalah perubahan fisik yang terjadi seiring bertambah usia, seperti penglihatan menurun, stamina yang tidak sekuat dulu lagi, ataupun rambut yang sudah berubah atau memutih. Kemudian kedudukan sosial. Nah, itu adalah perubahan status sosial dalam keluarga, pekerjaan, ataupun bermasyarakat. Contohnya, seseorang yang dari pegawai aktif, kini dia sudah menjadi pensiunan, atau mungkin dia dulunya orang tua yang muda, sekarang dia sudah menjadi kakek nenek. Nah, kemudian pengalaman batin, identitas, dan peran. Nah, itu adalah cara seseorang memandang dirinya, tujuan hidupnya, serta peran dalam keluarganya itu sudah mulai berubah. Nah, contohnya dia yang dulunya fokus untuk mengejar karir, di usia 50-an dia fokus untuk menjadi mentor, ataupun dia lebih mencari ketenangan hidup. Nah, masa dewasa bukanlah akhir dari perkembangan, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang terus mengalami perubahan hingga akhir hayat. Baik, sekarang kita masuk ke dalam fase perkembangan dewasa. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kinley Telina Victoria Adu dengan NIM 2507020038. Nah, pada masa dewasa, kehidupan dibagi ke dalam fase seperti dewasa awal, dewasa tengah, dan dewasa akhir. Nah, tujuan utamanya agar mempermudah pemahaman dan penjelasan perkembangan manusia. Nah, pembagian fase ini bersifat normatif karena dianggap mewakili perilaku dan pencapaian umum pada usia tertentu. Kenyataannya, usia tidak selalu menjadi patokan karena setiap orang memiliki pilihan hidup yang beragam. Baik, pada fase perkembangan dewasa, di sini terdapat penggunaan teori Erikson dan juga pandangan menurut teori Levinson. Di sini saya akan menjelaskan pandangan dari teori Erikson. Nah, pada teori Erikson di sini ada dewasa itu mengalami 3 fase utama yang masing-masing memiliki tugas perkembangan dan
tantangan psikososialnya masing-masing. Nah, pertama di sini adalah dewasa awal. Pada dewasa awal, individu mengalami yang namanya keintiman versus isolasi. Nah, pada dewasa ini berlangsung dari usia 20 sampai 30 tahun, yang merupakan tahap di mana individu membangun hubungan yang dekat dan saling percaya bersama dengan orang lain. Nah, jika tujuannya adalah untuk mencapai kedekatan emosional tanpa kehilangan atau merasa kehilangan jati diri. Nah, jika individu berhasil pada tahap ini, ia akan mengalami yang namanya keintiman, yaitu mampu menjalin kedekatan dan berkomitmen. Nah, contohnya di sini adalah seorang individu itu mulai menjalin hubungan yang serius dengan pasangannya. Ia mulai membangun kepercayaan, berbagi impian, berbagi cerita, sehingga kedua individu itu merasa aman dan saling mendukung. Nah, jika individu itu gagal, ia akan mengalami yang namanya isolasi, yaitu merasa sendiri, sulit percaya dan menjauh dari lingkungan. Contohnya adalah seorang mahasiswa yang karena stres, ia akhirnya menjauhi diri dari orang lain, mengisolasi dirinya sendiri, bahkan teman-teman dia menjauhi diri dari teman-teman dan lingkungan sekitarnya. Nah, nilai positif dari tahap dewasa awal ini, keintiman versus isolasi, ialah individu itu memiliki kemampuan untuk mencintai, menerima perbedaan, bekerja sama, dan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Nah, selanjutnya yaitu dewasa tengah, yaitu individu mengalami yang namanya generativitas versus stagnasi. Pada tahap ini berlangsung dari usia 30 sampai 20 tahun. Pada tahap ini individu itu mulai memberi manfaat kepada orang lain, mulai dari misalnya memberi pengasuhan anak, terlibat dalam tugas keluarga, atau terlibat dalam kegiatan sosial atau pekerjaan. Nah, contohnya ketika individu ini berhasil pada tahap ini, ia akan mencapai yang namanya generativitas, yaitu rasa peduli dan keinginan untuk berkontribusi. Misalnya seorang ibu usia 40 tahun yang aktif membesarkan anak-anaknya, tapi selain itu ia juga memberikan manfaat pada lingkungan sosial, yaitu ia terlibat dalam pelayanan di gereja, misalnya mengajari anak-anak sekolah minggu. Nah, itu ia memiliki rasa peduli dan keinginan untuk berkontribusi pada lingkungan sosial. Nah, namun jika individu gagal pada tahap ini, ia akan mengalami yang namanya stagnasi, yaitu merasa tidak berkembang, merasa terjebak atau stuck, kehilangan arah dan hanya fokus pada diri sendiri. Contohnya adalah seorang ayah yang merasa pekerjaannya itu begitu-begitu saja, ia hanya pulang kerja dan memiliki rutinitas yang monoton seperti itu, tidak melihat makna dari apa yang ia lakukan dan menjadi apatis terhadap perkembangan atau lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, nilai positif dari pada tahap dewasa tengah ini adalah kepedulian, yaitu kemampuan menyeimbangkan perhatian pada diri maupun kepada orang lain. Nah, yang terakhir adalah tahap dewasa akhir. Pada tahap ini individu memiliki yang namanya integritas versus keputusasaan. Nah, dewasa akhir ini berdasarkan teori Erikson berlangsung dari umur 60 sampai 65 tahun, di mana individu ini mulai menilai kembali perjalanan hidupnya, apakah selama hidupnya ini ia bermakna, ia sudah memberikan makna yang baik untuk hidupnya bagi dirinya sendiri maupun orang lain, atau ia menyesal karena ada banyak hal yang tidak ia lakukan, banyak hal yang tidak tercapai. Nah, jika individu berhasil pada tahap ini, ia akan mengalami yang namanya integritas, yaitu perasaan damai dan kebijaksanaan dalam hidupnya. Misalnya seorang orang tua yang dia itu sudah merasa damai dengan kehidupannya, ia sudah merasa hidupnya bermakna karena ia sudah berhasil membesarkan anak-anaknya hingga anak-anaknya sukses. Terus dia juga sudah membantu masyarakat, misalnya dia menjadi ketua RT atau sebagaimana lainnya. Nah, tapi jika individu gagal, ia akan mengalami yang namanya keputusasaan, yaitu penyesalan, rasa tidak berharga, dan takut menghadapi kematian. Contohnya, seseorang yang berkata bahwa ia menyesal tidak mengejar pendidikan yang ia inginkan, atau ia tidak mengejar apapun impian-impian yang tidak tercapai seperti itu. Akhirnya ia timbul rasa penyesalan dan merasa tidak berharga karena semua impian yang telah dia bentuk itu tidak ada yang capai sampai ia mencapai usia 60 sampai 65 tahun ini. Nah, nilai positifnya adalah kebijaksanaan,
yaitu kemampuan menerima dan melihat kehidupan dengan lebih tenang dan memahami nilai-nilai penting dari kehidupan. Perkenalkan, nama saya Najla Zakira Balafif dengan NIM 2507020026. Baiklah, setelah teman-teman mendengarkan penjelasan mengenai fase dewasa akhir menurut teori Erikson, di mana pada usia 60-65 tahun ke atas, seseorang mulai mengevaluasi kehidupannya, sekarang saya akan melanjutkannya ke teori berikutnya, yaitu teori Levinson. Pada periode pertama, yaitu usia 22-28 tahun, individu mulai mengenali dirinya sekaligus mengenal dunia orang yang dewasa memasuki dunia orang dewasa yang ia masuki. Di fase ini, seseorang mulai berusaha membentuk struktur kehidupannya yang stabil, seperti mencari pekerjaan, mulai mandiri, membangun relasi, dan memikirkan arah hidup jangka panjang. Biasanya pada usia ini, orang masih mencoba-coba ganti pekerjaan, belajar menyesuaikan diri, dan menentukan apakah ia ingin tinggal di kota yaitu mau tinggal di kota mana nih. Misalnya saja itu seorang fresh graduate yang baru masuk dunia kerja, masih belajar ritme dunia kerja, dan dia itu kadang masih bingung memutuskan apakah ingin lanjut S2 atau fokus karir dahulu. Dan di akhir usia 20-an, pilihan hidup ini mulai lebih jelas dan stabil pada usia 22-33 tahun. Kemudian pada periode kedua, yaitu usia 33-44 tahun, individu memasuki fase kemantapan. Di tahap ini, seseorang biasanya sudah menemukan posisi dalam masyarakat, baik dalam karir, keluarga, atau lingkungan sosial. Impian dan rencana yang dibangun pada usia 20-an mulai terwujud karena individu sudah lebih fokus dan stabil. Contohnya, seseorang di usia 20-an bekerja keras membangun karir. Di usia 35-an tahun, biasanya mereka udah punya jabatan yang lebih jelas, penghasilan yang lebih stabil, atau sudah membangun rumah tangga. Di fase ini, orang mulai memperkuat peran sosial seperti menjadi orang tua, pemimpin tim, dan bagian dari suatu komunitas. Selanjutnya memasuki periode ketiga, yaitu usia 40-45 tahun. Ini adalah puncak kedewasaan awal sekaligus masa peralihan menuju dewasa madya. Pada masa ini, seseorang biasanya mengalami evaluasi kehidupan. Ada 3 tugas utama, yakni yang pertama, menilai kembali masa lalu. Misalnya saja seseorang melihat kembali apa yang telah ia capai selama hidupnya. Apakah pekerjaan saya sesuai, atau apakah pilihan hidup yang saya pilih ini benar? Yang kedua, mengubah struktur kehidupan. Jika ada yang tidak cocok, orang mulai berani mengubah. Contohnya saja kayak seseorang pindah pekerjaan yang lebih sesuai dengan fashionnya. Ada juga yang memulai bisnis atau memperbaiki hubungan dalam keluarga. Yang ketiga, proses individuasi. Individu mulai lebih mengenal dirinya sendiri tanpa perlu dipengaruhi lingkungan. Misalnya saja menyadari bahwa kebahagiaan itu tidak harus mengikuti struktur atau standar orang lain, melainkan apa yang benar-benar ia butuhkan. Teori Levinson ini dipengaruhi oleh gagasan Jung tentang perkembangan kepribadian. Meskipun memberikan rentang usia, batasan tersebut sebenarnya tidak mutlak, karena perkembangan setiap individu itu sangatlah bervariasi. Perkembangan dewasa. Di sini saya akan membawakan dewasa awal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ketut Arjuna Sudari Budayana dengan NIM 2507020007. Di sini saya akan membawakan dewasa awal. Nah, dewasa awal merupakan peralihan dari masa remaja menuju masa dewasa. Nah, peralihan ini bergantung ke masa menentukan baik dari ekonomi, kebebasan menentukan diri, dan pandangan masa depan yang lebih realistis. Nah, secara hukum, dewasa awal itu sejak seseorang menginjak 21 tahun, walaupun belum menikah. Tetapi juga seseorang bisa dianggap dewasa ketika mereka sudah menikah meskipun belum usia 21 tahun. Yang berikutnya ada ciri kematangan awal menurut
Anderson, di mana yang pertama itu berorientasi pada tugas bukan ego. Nah, di sini biasanya ciri-ciri awal ini memfokuskan seseorang untuk bekerja yang mencapai target, di mana mereka harus menyelesaikan pekerjaan tersebut, bukan keinginan untuk dipuji. Jadi mereka lebih memilih untuk menyelesaikan pekerjaan dibandingkan memilih pekerjaan untuk hanya dapat dipuji. Yang kedua itu tujuan jelas dan kerja efisien. Di sini mereka menetapkan tujuan yang spesifik dan bekerja teratur menuju tujuan tersebut. Yang ketiga itu mengendalikan perasaan dan mempertimbangkan orang lain. Nah, biasanya pada ciri kematangan awal ini mereka lebih mementingkan skill di mana mereka bekerja dan tidak dipengaruhi oleh emosi dan lebih peduli terhadap perasaan seseorang. Nah, yang keempat itu keobjektifan, di mana mereka mengambil keputusan berdasarkan kenyataan bukan prasangka. Yang kelima itu menerima kritik dan saran. Nah, menerima bahwa diri tidak sempurna dan terbuka untuk perbaikan. Jadi mereka lebih terbuka untuk menerima kritikan. Jadi yang keenam, bertanggung jawab pribadi dan menerima bantuan. Nah, menerima bantuan orang lain tetapi juga tetap bertanggung jawab atas hasil pekerjaan sendiri. Yang ketujuh itu penyesuaian realistis terhadap situasi baru. Nah, mereka lebih fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan. Next. Yang berikutnya ada perkembangan fisik. Nah, yang pertama ini kondisi fisik puncak, di mana artinya usia dewasa awal ini umumnya 20-an hingga awal 30-an adalah masa di mana tubuh berfungsi paling optimal. Visual paling tajam untuk melihat hal jauh atau dekat, indera pengecap atau rasa makanan, pembau untuk menyium bau, dan kemampuan merasakan nyeri atau suhu juga masih baik sampai sekitar 45 tahun. Nah, hanya pendengaran saja yang terkadang suara yang tinggi, misal bunyi kicau burung, nada alat musik yang tinggi mulai menurun perlahan sejak remaja dan lebih terasa setelah usia 25 tahun. Yang kedua itu ada status kesehatan. Nah, pada masa ini struktur dan fungsi dasar tubuh, misal fungsi jantung, paru-paru, dan otak itu sudah stabil dan akan bertahan lebih lama. Meskipun gen memainkan peran, kebiasaan sehari-hari lebih berpengaruh, seperti misal pola makan sehari-hari, tidur yang cukup, dan olahraga mampu membuat tubuh lebih sehat. Sedangkan orang yang merokok ataupun minum alkohol yang berlebihan dapat merusaknya. Nah, orang miskin atau dikenai diskriminasi juga cenderung memiliki kesehatan yang lebih buruk karena akses layanan kesehatan yang terbatas atau stres yang tinggi. Yang ketiga itu pengaruh genetik. Nah, penelitian genom menemukan bahwa beberapa penyakit atau kondisi yang diturunkan oleh orang tua seperti kecenderungan ke obesitas, jenis kanker tertentu, dan ataupun masalah mental seperti alkoholisme dan depresi. Nah, itu pun tidak berarti pasti akan terkena dari lingkungan dan kebiasaan juga, tetapi bisa juga pengaruh dari gen orang tua yang menyebabkan penyakit. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif pada dewasa awal. Nah, di sini yang pertama adalah pemikiran reflektif menurut John Dewey. Nah, menurut John, pemikiran yang selalu mempertanyakan sesuatu seperti menganalisis, menghubungkan berbagai hal, itu dengan pemikiran ini orang bisa membuat sistem pemikiran yang kompleks dan menyelesaikan konflik antara ide yang berbeda. Nah, di sini contohnya adalah menggabungkan teori tentang perkembangan anak dan teori psikologi sosial untuk menjelaskan kenapa anak berperilaku tertentu. Nah, berikutnya adalah pemikiran pasca formal. Nah, merupakan tahap pemikiran setelah tahap logis formal, yaitu seperti pada masa remaja. Lebih fleksibel dan tidak terjebak pada aturan logika tunggal, yaitu universal, lebih luas, dan tidak sesederhana pemikiran biasanya, menggabungkan akal sehat, perasaan, dan penalaran untuk menghadapi situasi yang tidak pasti. Contohnya adalah memahami bahwa suatu keputusan bisa benar untuk satu orang, tetapi bisa tidak untuk orang lain.
Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Rambuana Ratu dengan NIM 2507020042. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang tahap perkembangan dewasa pada dewasa madya atau dewasa tengah. Masa dewasa madya adalah masa peralihan antara masa dewasa awal dan usia tua atau lansia, yang umumnya terjadi pada usia 35 tahun sampai dengan 60 tahun. Pada masa ini ada beberapa kemampuan yang semakin berkembang, tetapi ada juga yang mulai mengalami penurunan. Aspek perkembangan yang masih berjalan atau berkembang yaitu aspek psikologis, seperti cara berpikir, bersosialisasi, kemampuan untuk mengendalikan emosi, nilai moral, dan cara melihat kehidupan masih terus berkembang. Bukan berarti tambah pintar, tetapi individu yang berada pada dewasa madya ini kualitasnya itu semakin matang dan bijaksana. Adapun perubahan yang mulai terjadi terutama pada kemampuan fisik yang mulai menurun bahkan melambat, di mana orang dewasa madya juga semakin sadar bahwa usia semakin bertambah dan waktu untuk hidup tidak sebanyak dulu lagi, di mana mereka biasanya sudah semakin mapan dalam karir dan mulai memikirkan hal-hal yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi berikut. Nah, usia madya adalah masa kehidupan manusia yang paling panjang, di mana biasanya dibagi menjadi dua bagian, yaitu usia dewasa madya dini yang berkisaran pada usia 35 sampai dengan 50 tahun, dan yang kedua adalah usia madya lanjut, yaitu sekitar usia 50 sampai dengan 60 tahun. Pada masa usia madya ini, perubahan fisik dan psikologis mulai terasa jelas. Adapun ciri-ciri pada masa perkembangan dewasa madya. Yang pertama adalah bahasa, di mana cara berbicara lebih sopan, tenang, dan penuh pertimbangan ketika akan mengambil sebuah keputusan. Yang kedua, intelijensi, di mana cara berpikir semakin realistis yang didasarkan pada fakta, data, logika, dan tidak terburu-buru ketika mengambil suatu keputusan maupun informasi. Yang ketiga ada emosi, di mana emosi pada usia madya ini lebih stabil dan mampu mengendalikan diri sendiri. Yang keempat ada sosial, di mana biasanya lebih aktif berinteraksi dengan tetangga maupun masyarakat yang tinggal di sekitar rumah. Yang kelima nilai moral dan agama, di mana nilai moral dan agama ini akan semakin dihargai pada usia 50 tahun ke atas. Banyak orang yang menjadi lebih religius. Adapun perubahan fisik yang terjadi seperti timbulnya uban dan pendengaran yang mulai menurun, kulit mulai keriput, gigi menguning, tubuh memendek, punggung orang dewasa melemah karena piringan sendi di tulang belakang mulai mengalami penurunan. Dan yang keenam adalah penurunan kebugaran fisik, di mana masalah kesehatan terutama pada masa dewasa madya ini antara lain yaitu penyakit kronis seperti kanker, kardiovaskular, dan obesitas. Dan yang ketujuh adalah menopause, di mana pada usia dewasa madya ini mereka akan mengalami periode menopause, di mana pada periode ini haid dan kemampuan untuk bereproduksi akan berhenti secara keseluruhan, sehingga dapat menyebabkan gejala yang tidak menyenangkan bagi wanita seperti hot flushes, mual, letih, dan cepatnya denyut jantung. Hal ini yang disebabkan oleh menurunnya produksi hormon estrogen dan indung telur. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan masa dewasa akhir. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Rosalia Theon dengan NIM 257020035. Jadi yang pertama itu adalah masa dewasa akhir dimulai sekitar usia 60 tahun ke atas. Pada masa dewasa akhir ini terjadi berbagai perubahan, baik perubahan fisik, kognitif, bahkan psikososial yang dipengaruhi oleh genetik, gaya hidup, dan juga penyakit. Nah, yang pertama saya akan membahas terkait dengan perkembangan fisik. Jadi,
Pada masa dewasa akhir ini terdapat berbagai perubahan fisik yang meliputi yang pertama adalah perubahan pada bentuk tubuh. Jadi, bentuk tubuh setiap orang itu berubah secara alami seiring bertambahnya usia. Jadi setelah usia 30 tahun itu, orang cenderung kehilangan jaringan ramping dan beberapa sel otot lainnya. Setelah 30 tahun ke atas, individu yang lebih tua mungkin memiliki lemak yang hampir sepertiga lebih banyak dibandingkan saat mereka masih muda. Selain itu, jaringan lemak yang menumpuk di bagian tengah tubuh itu termasuk di bagian sekitar organ dalam. Yang kedua adalah perubahan pada kulit, rambut, dan juga kuku. Jadi seiring bertambahnya usia, kulit makin menipis dan kurang elastis, rambut mudah rontok karena folikel itu berhenti memproduksi rambut baru, serta kuku cenderung mengeras serta menebal. Yang ketiga adalah penglihatan. Jadi pada masa dewasa akhir ini semua indera menunjukkan tanda-tanda penurunan. Nah, pada penglihatan juga ada beberapa penyakit yang menandakan adanya penurunan pada indera penglihatan. Yang pertama adalah katarak. Jadi, katarak adalah kekeruhan pada lensa mata yang disebabkan oleh protein yang menggumpal sehingga kejernihan lensa mata itu berkurang. Yang kedua adalah glukoma. Jadi, glukoma ini merupakan hilangnya penglihatan tepi yang disebabkan oleh penumpukan cairan di bagian mata yang merusak saraf optik. Yang keempat adalah tinggi dan juga berat badan. Jadi, saat usia dewasa akhir ini, tulang otot dan sendi juga melemah sehingga tinggi badan perlahan menyusut dan biasanya menyusut sekitar 1-3 inci setelah usia 70 tahun. Yang kelima adalah pendengaran. Jadi, pada masa dewasa akhir, pendengaran mulai menurun baik dari segi frekuensi maupun intensitas suara. Salah satu contoh penyakit pada pendengaran yaitu presbikusis. Itu adalah bentuk umum pada gangguan pendengaran yang terjadi pada masa usia dewasa akhir yang mengakibatkan hilangnya pendengaran secara bertahap. Dan yang terakhir itu adalah rasa dan juga bau. Nah, pada masa dewasa akhir, indera penciuman serta perasa itu menurun seiring bertambahnya usia. Nah, masalah penciuman ini juga lebih umum terjadi pada pria dibandingkan pada wanita. Yang kedua ada perkembangan kognitif. Yang pertama kecerdasan dan kemampuan memproses. Yang pertama ada kecerdasan mekanistik menurun. Para lansia, kecepatan berpikir dan memproses informasi jadi lebih lambat. Contohnya, kakek butuh waktu lebih lama untuk memahami instruksi menggunakan m-banking daripada orang dewasa muda. Lalu yang kedua ada stabilitas kecerdasan pragmatis. Pengetahuan praktis dan pengalaman hidup tetap kuat, bahkan bisa meningkat. Contohnya, nenek bisa memberikan nasihat keuangan yang tepat karena pengalaman mengatur uang. Lalu yang ketiga ada model dual proses atau Baltes. Penurunan kognitif diimbangi oleh keterampilan yang dikuasai. Pemprosesan dasar menurun tetapi pengetahuan dan keahlian hidup tetap kokoh. Contohnya, walaupun respon kakek lambat saat mengoperasikan mesin baru, ia tetap bisa menggunakannya dengan benar karena pengalaman panjangnya memperbaiki alat. Lalu yang kedua, memori dan kebijaksanaan. Yang pertama ada memori jangka pendek. Memori kerja menurun, membuat lansia sulit menyimpan dan mengolah banyak informasi sekaligus. Contohnya, ketika lansia diberikan instruksi untuk menutup pintu, matikan lampu, atau mematikan kipas, lansia hanya mengingat 1 atau 2 tugas saja. Lalu yang kedua ada memori jangka panjang. Memori episodik melemah. Itu sulit mengingat pengalaman pribadi. Contohnya nenek lupa detail acara ulang tahun cucunya. Terus sementara itu ada memori semantik dan prosedural relatif stabil.
pengetahuan umum dan keterampilannya tetap kuat. Contohnya itu, nenek masih ingat nama benda atau pengetahuan umum seperti ibu kota atau negara. Lalu nenek juga masih lancar memasak hidangan favoritnya. Yang ketiga ada kebijaksanaan. Lansia memiliki pemahaman hidup yang mendalam dan mampu menilai situasi secara matang. Contohnya, kakek mampu memberikan nasihat yang menenangkan dan matang saat ada konflik keluarga. Ada teori-teori dalam masa dewasa, yaitu ada teori-teori dalam psikososial, yaitu yang pertama, teori aktivitas. Nah, semakin lansia tetap aktif dan terlibat dalam kegiatan, semakin tinggi juga kepuasan hidup mereka. Lansia yang tetap melakukan aktivitas seperti berkebun, mengikuti kegiatan posyandu lansia ataupun arisan, itu cenderung lebih bahagia karena tuh mereka merasa masih berguna. Kemudian teori selektivitas sosial. Nah, semakin tua, lansia itu semakin selektif memilih orang yang ingin mereka dekatkan dalam hidup mereka. Mereka akan mengurangi teman yang membuat stres dan hanya mempertahankan hubungan yang membuat mereka nyaman. Kemudian ada juga teori SOC, yaitu Selective Optimization and Compensation, yaitu lansia bisa tetap saja menjalani hidup sukses meski ada penurunan kemampuan, yaitu yang pertama dari seleksi, itu memilih aktivitas yang paling penting. Kemudian optimisasi. Kemudian optimisasi, yaitu mengasah kemampuan yang masih dimiliki, dan kemudian kompensasi, yaitu mencari cara pengganti ketika kemampuan lansia itu menurun. Kemudian ada kepribadian diri dan masyarakat. Yang pertama adalah kehati-hatian dan keramahan. Nah, ketika dewasa, orang biasanya itu lebih hati-hati dan juga lebih ramah. Harga diri meningkat selama masa dewasa, tetapi di usia yang sangat tua itu bisa saja menurun karena kondisi fisik, kehilangan pasangan, ataupun karena faktor pensiun. Kemudian juga ada ageisme. Apa itu ageisme? Ageisme adalah prasangka atau diskriminasi terhadap usia. Nah, lansia itu sering dianggap lemah, lamban, atau tidak produktif, padahal itu tidak selalu benar. Nah, seperti ada perusahaan yang membuka lowongan dan seorang kakek melamar pada perusahaan itu. Tetapi perusahaan itu menolak karena menolak karena usia kakek itu sudah lebih dari 60 tahun. Mereka menganggap bahwa mereka tidak mampu mengoperasikan teknologi, padahal kakek itu sebenarnya bisa mampu untuk mengoperasikan teknologi itu melalui belajar. Kemudian keluarga dan hubungan sosial lansia. Nah, yang pertama itu adalah pernikahan di usia tua dan pensiun. Nah, pria itu lebih sering menikah lagi di usia tua dibandingkan wanita. Pensiun dapat membuat pasangan harus menyesuaikan rutinitas baru karena lebih banyak waktu bersama. Contohnya, kakek yang pensiun harus belajar membagi waktu dengan neneknya, pasangannya, karena itu sebelumnya dia tuh sibuk untuk bekerja. Kemudian lansia menikah cenderung lebih bahagia. Nah, lansia yang masih menikah biasanya punya dukungan emosional, sosial, dan finansial. Perceraian di usia tua dapat menimbulkan tekanan ekonomi dan kesepian. Yang ketiga adalah peningkatan pernikahan ulang. Nah, karena usia hidup makin panjang dan kesehatan juga meningkat, semakin banyak lansia yang menikah lagi setelah bercerai ataupun mereka kehilangan pasangan. Contohnya seorang pria yang sudah berumur 70 tahun, tuh dia menikah lagi karena dia tuh masih sehat, dia tuh masih aktif, dan dia tuh ingin
mempunyai teman hidup di masa tua. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah perkembangan pada masa dewasa merupakan proses perubahan yang berlangsung terus-menerus sepanjang hayat. Pada tahap ini, individu tidak hanya mengalami pertumbuhan, tetapi juga penyesuaian diri terhadap perubahan fisik, emosional, sosial, dan spiritual. Masa dewasa terbagi menjadi 3 fase, yaitu masa dewasa awal, dewasa madya, dan dewasa akhir, yang masing-masing memiliki tugas perkembangan dan tantangan yang berbeda. Dengan demikian, masa dewasa bukanlah akhir dari perkembangan manusia, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang terus mengalami perubahan menuju kematangan dan keseimbangan diri. Oke. Baik, sekian dan terima kasih.